Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Yusuf. Bertemu lagi. Iya. Wah, ngomong bagaimana nih kabar? Sehat, Bung Yusuf? Ya, sehat aja. Ya seperti yang kamu lihat nih. Keren. Iya. Sekarang lagi berbisnis ya? Ya, maaf ini ya, saya nggak sombong ini. Ya, untuk saat ini ya bisnis saya lancar lah, maju, karir saya mulai naik. Wow, luar biasa sekali. Betul. Wah, kasih Tuhan luar biasa dalam hidup Bung Yusuf. Oh, stop. Kamu bilang tadi apa? Ulang-ulang, saya mau dengar. Kasih Tuhan luar biasa dalam hidup Bung Yusuf. Kasih Tuhan. Mm-mm. Waduh, kamu ini ngaco nih. Kok kasih Tuhan? Saya menciptakan bisnis saya ini dari saya pertama kali sampai ke jenjang ini bukan karena kasih Tuhan, karena kekuatan saya, karena pikiran saya yang berkembang maju, bukan karena kasih Tuhan. Kamu ini ngaco ini. Jadi Bung Yusuf memang luar biasa sekali. Iya, dengan, betul. Kekuatan Bung Yusuf. Tapi gini Bung Yusuf, Ya. apapun yang kita alami atau apapun yang sekarang yang ada pada kita, Ya. itu semuanya karena seizin Tuhan Bung Yusuf. Jadi Bung Yusuf bisnisnya berkembang itu karena Tuhan, karena Tuhan memberikan berkatnya untuk Bung Yusuf begitu. Karena Tuhan. Mulai ngaco ini ibu ini. Ya karena saya sendiri, kan udah saya tadi ceritakan. Itu kan saya hasil kerja saya sendiri. Saya membangun karir saya sendiri. Saya merubah pemikiran saya yang dulunya kolot sampai saya bisa sukses ini. Ya karena saya sendiri. Oke, saya mau tanya nih sama Iya. Bung Yusuf. Silakan. Bung Yusuf bisa nggak beli oksigen yang ada di dunia ini? Bung Yusuf bisa nggak bernafas karena diri Bung Yusuf sendiri? Ya, memang betul itu memang. Tapi kalau membeli oksigen di rumah sakit saya sanggup, Ibu. Iya. Tapi yang saya maksud itu adalah oksigen yang saat ini Bung Yusuf hirup gitu. Kalau untuk oksigen yang saya hidup, ya memang betul saya tidak mampu untuk membelinya karena itu memang udah dari sononya. Dari sononya. Iya. Jadi Bung Yusuf ini tidak mempercayai ya kalau Tuhan itu ada. Sebenarnya gini, saya percaya atau tidak percaya karena gini, saya nggak pernah tuh tahu namanya tentang seperti yang Ibu katakan tadi tentang Yesus. Nah, secara pemikiran saya Yesus itu nggak ada. Nah, kalau memang betul Yesus itu ada, kenapa umat pengikut dia itu kesusahan? Kasihan saya lihatnya, kesusahan, bahkan jatuh miskin banyak masalah. Ya, tengok saya tidak percaya dengan Yesus, tapi saya karir saya bagus, nama saya baik, uang saya banyak, mobil saya Fortuner 4. Oke, izinkan Iya. saya untuk menjawab itu. Oke, Yusuf. siap. Mereka yang ikut Tuhan itu memang kita tidak bisa ya menjamin semua yang ikut Tuhan itu hidupnya maaf cakapnya itu miskin, ataupun yang ikut Tuhan itu hidupnya itu benar-benar luar biasa sekali. Semuanya itu Bung Yusuf butuh proses. Jadi kita ikut Tuhan itu bukan hanya semata-mata berkat dan berkat, tapi di dalam Tuhan Bung Yusuf kita itu juga ada yang namanya proses, ada pengujian iman, seberapa taatnya kita kepada Tuhan, seberapa hati kita rendah untuk Tuhan, maka pelan-pelan orang-orang yang percaya akan Tuhan itu akan diangkat. Pelan-pelan akan ada jalan di mana orang-orang yang percaya sama Tuhan itu Tuhan bukakan jalan untuk mereka. Jadi kalau Bung Yusuf belajar dari kehidupan orang-orang kayak melayani Tuhan loh, gereja loh, dibandingkan saya nggak gereja tapi saya hidupnya enak. Tapi mungkin mereka secara jasmani tidak memiliki uang yang banyak, tapi mereka yang ikut Tuhan memiliki ketenangan jiwa. Saya tanya nih sama Bung Yusuf dengan semua yang Bung Yusuf miliki, apakah Bung Yusuf merasakan ketenangan jiwa, merasakan ketenangan batin, atau hanya sekedar semata-mata seperti mesin yang bekerja, ya saya bekerja, pokoknya saya bekerja, tapi tidak memiliki ketenangan hati? Kalau berbicara ketenangan, ya jujur, ya saya memang betul penuh dengan kegelisahan. Karena apa?
Karena uang saya banyak, jadi saya gelisah. Saya takut diambil orang uang saya. Saya sering simpan ke bank, saya diikuti orang. Ya itu saya memang akui saya gelisah karena kebanyakan uang saya. Tapi saya bisa aja bayar orang banyak untuk menjaga saya. Bukan Tuhan sebagai penjaga saya. Oke, kita bisa. Saya sedikit mau apa nih, mau diskusi nih sama Bung Yusuf ya. Nggak apa-apa. Itulah perbedaannya kita ikut Tuhan dan nggak ikut Tuhan nih, Bung. Bung punya kekhawatiran karena uang yang banyak, takut dirampok ya kan. Iya. Kita juga sebagai manusia wajar-wajar saja takut dibobol. Tapi yang Bung Yusuf harus tahu, rahasia orang percaya sama Tuhan itu, mereka itu tidak khawatir akan hari esok. Mereka itu tidak pernah khawatir akan hidupnya. Karena apa, Bung Yusuf? Di dalam firman Tuhan sudah ada jaminan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak pernah khawatir, baik itu pakaiannya, makanannya, kebutuhannya, bahkan yang luar biasanya. Plusnya ini Bung Yusuf ya, Bung Yusuf ini Allah sendiri yang menjadi penjaga mereka. Luar biasa nggak? Kita bisa membayar manusia seberapa banyak pun itu, tapi belum tentu manusia itu akan setia kepada kita. Belum tentu manusia itu akan tepat waktu untuk menjaga kita ketika kita dirampok. Bisa-bisa aja segala sesuatu itu namanya juga manusia ya Bung Yusuf. Pasti ada yang namanya kecerobohan. Tapi kalau sudah Allah sendiri menjaga kita, menjaga keluar masuk kita, siapa yang boleh lawan? Memang Bung Yusuf, secara pemikiran kita, secara logikanya, Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, itulah namanya iman Bung Yusuf. Dimana iman itu adalah sesuatu bukti, hal yang belum kita lihat dan yang akan terjadi. Jadi kita mengimani nih, kalau firman Tuhan itu, setiap perkataan Tuhan itu adalah benar Bung Yusuf. Dan untuk Bung Yusuf sendiri memang saya akui sungguh hebat dalam mengelola perbisnisan ya, sangat luar biasa. Tapi perlu Bung Yusuf ketahui, kita boleh memiliki uang sebanyak apapun, tapi ketenangan jiwa, batin, hati itu tidak bisa dibeli dengan uang Bung Yusuf. Mungkin bisa nih sementara Bung Yusuf bisa membayar tiket pergi ke Bali, ke Korea, bisa berliburan untuk healing sebentar. Tapi saya bisa jamin nih Bung Yusuf, ketika pulang liburan, kekhawatiran itu akan datang lagi. Kenapa? Karena tidak ada roh yang kekal untuk menghibur jiwa kita. Itu. Jadi bukan saya memaksa Bung Yusuf sekarang harus datang ibadah segala macam, tapi cobalah Bung Yusuf pelan-pelan belajar kasih Tuhan itu seperti apa ya dalam kekristenan. Tuhan itu seperti apa ya dalam hidup saya ketika saya ikut Tuhan. Ataupun Bung Yusuf bisa loh sharing-sharing kepada orang-orang yang seperti pendeta, seperti penetua-penetua agama, sebagaimana sih kita hidup itu dalam Tuhan gitu. Jangan langsung Bung Yusuf juga jangan yang kayak langsung menggebu-gebu, saya kayak langsung kayak aku pengen tahu ini takut nanti Bung Yusuf karena terlalu gegabah nih ya, akhirnya akan Bung Yusuf merasa kayak nggak benar kok, Kristen ini nggak benar kok. Tapi coba pelan-pelan renungi, pelan-pelan cari kalau Bung Yusuf tidak keberatan, searching firman Tuhan itu seperti apa, renungi. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk menghakimi seperti apa. Oke, tadi kayaknya Erni menyinggung tentang kekhawatiran. Nah, saya tadi jelas menceritakan bahwa betul saya khawatir akan uang saya, harta saya. Nah, ini kan Erni ini udah lama nih katanya ngikut Tuhan. Sudah berapa tahun sih? Ya, sekitar ada 11 tahunan gitu. Nah, ini saya bukannya menjengkali saudara ya. Nah, kalau betul sudah 11 tahun, apa sih yang sudah Anda rasakan? Sementara kan kalau saya lihat, saya tidak merendahkan Anda. Kalau secara ekonomi, jauh kan? Lebih apa saya? Bagaimana sih? Oh, jadi yang perlu Bung Yusuf tahu, saya hidup di kekristenan, mengikut Tuhan Yesus, mendalami kasih Tuhan Yesus. Saya ingin memberikan kesaksian sedikit tentang hidup saya ya Bung Yusuf ya. Memang kalau dari segi ekonomi mungkin kita tidak sama. Tapi yang perlu Bung Yusuf tahu, dalam setiap keadaan saya,
Tuhan menolong saya tepat waktu. Saya Bung Yusuf tidak pernah khawatir tentang kebutuhan saya. Karena apa? Tuhan sediakan. Saya juga tidak pernah khawatir akan keluar masuk rumah. Karena apa? Karena Tuhan menjaga saya. Tuhan menjamin masa depan saya. Jadi tidak ada kekhawatiran bagi saya. Karena apa? Sudah ada jaminan dalam hidup saya. Jadi mungkin memang secara ekonomi kita tidak sama Bung Yusuf, tapi setiap apa yang saya butuhkan ada jalan keluar. Walaupun kalau dilihat dari kondisi saya tidak punya bisnis yang luar biasa, saya hanya pekerja biasa Bung Yusuf. Tapi setiap apapun selagi tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan sediakan untuk saya. Luar biasa Tuhan Yesus itu Bung Yusuf. Iya. Jadi mengikut Tuhan itu nggak boleh tanggung-tanggung gitu. Ya benar Bung Yusuf. Baik. Mungkin itulah, mungkin saya merasa sedikit, tapi sedikit nih. Oke, udah, mungkin saya akan pelajari lebih lagi. Oke, terima kasih lah. Terima kasih. Saya pergi dulu ya. Oke.